hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar. Dalam pernyataannya bersama berbagai pimpinan lembaga negara dan partai politik, Presiden Prabowo Subianto yang mencermati situasi beberapa hari terakhir menyebut bahwa sudah mulai ada gejala tindakan di luar hukum, melawan hukum, bahkan mengarah pada makar. Pernyataan ini tentu sangat menarik, mengingat beberapa hari kebelakang para pejabat kita lebih banyak menyebut istilah demonstrasi anarkis yang merujuk pada terjadinya demonstrasi yang mengakibatkan kekacauan dan pelanggaran hukum. Biasanya terkait dengan pengerusakan atau vandalisme. Istilah makar ini tentu menjadi kejutan, mengingat punya konsekuensi politik dan hukum yang lebih besar karena terkait dengan upaya penggulingan kekuasaan, bukan lagi semata-mata sekedar protes terhadap kebijakan. Lalu, siapakah yang dimaksud oleh Presiden Prabowo tersebut? Istilah makar secara politik dapat disamakan dengan kudeta. Namun, dalam konteks hukum di Indonesia, hanya dikenal 3 jenis makar, yaitu makar terhadap keselamatan presiden dan wakil presiden, yang berikut adalah makar terhadap wilayah negara, dan yang terakhir adalah makar terhadap pemerintahan. Untuk jenis yang pertama, sejauh ini tidak ada gejalanya. Pun yang kedua, soal makar terhadap wilayah, terkecuali terjadi di Papua, tidak ada gerakan separatis yang baru-baru ini terjadi. Jadi, ini tentu saja merujuk pada jenis ketiga, yaitu makar terhadap pemerintahan. Lalu, apa yang dimaksud dengan pernyataan soal sudah terdapat tindakan mengarah pada makar? Berikut pernyataan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Teman-teman tidak usah memberikan satu interpretasi terhadap apa yang disampaikan oleh ini adalah atensi pada kita semua untuk tetap waspada. Pernyataan Menhan tadi memang tidak menjawab pertanyaan besarnya. Baik, kita lanjutkan. Jika yang dimaksud Presiden Prabowo bahwa telah ada upaya makar yang hanya merujuk pada cuitan 1 atau 2 akun media sosial yang tidak berpengaruh, tentu hal ini terlihat konyol. Dalam demonstrasi pun sejauh ini belum ada tanda-tanda tuntutan untuk mendesak presiden turun atau tekanan untuk pergantian rezim. Lantas, kemana tudingan makar ini hendak diarahkan? Pertama, presiden menyadari menurut saya bahwa gerakan massa yang semula lebih bersifat spontan ini seiring waktu makin kehilangan spontanitasnya, makin terkoordinasi dan meluas. Kemarahan massa menemukan momentumnya. Semula titik fokusnya hanya berpusat di DPR sebagai lokasi di mana tuntutan memiliki relevansi. Lalu kemudian berubah dengan cepat menyasar ke lokasi lainnya, kantor pemerintahan, lembaga legislatif, dan bahkan kantor-kantor kepolisian. Di banyak tempat, demonstrasi ini berubah menjadi tindakan anarkis. Bahkan terdapat banyak tindak pidana murni yang tidak terkait sama sekali dengan unjuk rasa, seperti penjaraan atau pengerusakan fasilitas umum. Ada memang dugaan bahwa eskalasi aksi anarkis ini mainan orang dalam untuk memberikan framing negatif bahwa gerakan massa ini anarkis. Namun, kalau ini benar, bukankah malah merugikan Prabowo sendiri sebagai kepala pemerintahan, di mana ia berlatar belakang militer, namun malah dianggap kurang bisa menjaga keamanan publik?
Ada juga dugaan bahwa kekacauan terus-menerus memang diperlukan agar menjadi dasar penerapan status darurat sipil atau darurat militer. Sampai di sini, saya masih tidak yakin. Buat apa berlelah-lelah menaikkan status darurat jika presiden sudah bisa menguasai mayoritas legislatif untuk memperlancar agenda-agenda pemerintah? Tidak ada oposisi, pun stabilitas negara sudah relatif sangat terjaga. Lalu di mana ancaman terbesarnya? Apakah masyarakat? Seperti yang saya uraikan tadi, tuntutan berbagai elemen masyarakat masih terlalu jauh untuk bicara pergantian rezim. Masih bicara terkait berbagai kebijakan yang perlu dikoreksi. Dalam kasus kali ini, tuntutan publik lebih mengarah kepada perbaikan DPR. Ini mengapa kantor-kantor DPRD di banyak daerah diserbu oleh massa. Untuk meredakan situasi sementara, mungkin bisa diredam dengan memenuhi tuntutan massa. Lalu apa yang dimaksud Presiden Prabowo soal makar? Adanya tindakan anarkis yang dilakukan gerombolan massa di beberapa titik tidaklah bersifat spontan dan sama sekali tidak terkait dengan tuntutan demonstrasi massa di depan gedung DPR. Aktivitas kelompok tersebut murni hanya untuk meruntuhkan wibawa pemerintah terkait isu keamanan. Mengapa saya sebut demikian? Sebab dengan mudahnya para provokator membakar dan menjarah. Di beberapa titik jelas aktor-aktor lapangannya adalah orang terlatih dan punya perencanaan. Berhasil memanfaatkan momentum pasca wafatnya Afan Kurniawan, seorang driver ojek online di 28 Agustus malam. Lalu siapakah mereka? Kita kembali lagi dengan menyebut istilah makar. Menurut saya Presiden Prabowo sedang melakukan psy war atau perang psikologis. Ia kesal, ada desain di balik desain, ada ketidaksolidan di dalam pemerintahannya. Entah persaingan antara institusi atau antar faksi politik. Pesan politik terkait makar intinya menyampaikan kepada semua orang di dalam pemerintahan agar jangan macam-macam. Jangan ada insubordinasi. Sebab ia sadar di dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Pada titik inilah Prabowo sedang menjalankan nasihat Sun Tzu. Jaga agar teman-teman Anda tetap dekat dan musuh Anda lebih dekat. Pesan terkait makar akan membuat siapapun di dalam pemerintahannya untuk sementara waktu menunjukkan loyalitasnya. Pihak yang ikut bermain dan memanfaatkan situasi untuk segera menghentikan gerakannya. Kemudian, di akhir video ini, saya hanya ingin menyampaikan hal menarik lainnya yang terjadi dalam dua konferensi pers kemarin. Di konferensi pers pertama, Presiden Prabowo didampingi oleh beberapa pimpinan lembaga negara dan pimpinan partai politik, minus kehadiran wakil presiden. Lalu di konferensi pers yang kedua, yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan, didampingi oleh Mendagri, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan 3 kepala staf angkatan. Dan tentu menariknya, mengapa bukan Menko Polhukam yang memimpin? Begitulah, jaga aspirasi, jaga Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.